yakin, karena ibu aja yakinnya masa sih mau ngorbanin para dokter, para nakes yang duluan divaksin, nggak mungkin kan. Malah sekarang berbondong-bondong, apa saya Pada bagian kepengen. divaksin? malah Pada minta kepengen divaksin sekarang. sekarang ya Pak ya? Jadi itulah masyarakat di daerah yang ya kalau yang paham sih sudah paham. Ini yang kurang paham tentang bagaimana sih pentingnya vaksin. Yang kedua, bila waktunya ada vaksin, laksanakan vaksin biar kita semua aman, imun. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Mipram Dia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Khusus pada momen spesial hari ini. Saya berada di kantor Wali Kota Banjar dan ini ada pembahasan yang kita akan ngobrol santai terkait bagaimana sebenarnya situasi terkini penanganan COVID-19 di Kota Banjar. Karena saat ini saya sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Saya pertama ingin menyapa Ibu Wali Kota Banjar, Dr. Hajah Adeus PSMSI. Ibu sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. dan harus sehat Bu ya. Amin. Sudah Kuat, seperti harus tetap sehat Amin. karena banyak harus ditangani. Kemudian yang kedua saya juga ingin menyapa Pak Wakil Wali Kota Banjar, Dr. Andas Haji Nana Suliana. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah bersama dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Pak Dr. Andi Bastian. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Didampingi sama Pak Wawan, Pak Gunawan. Terima kasih telah berdampingi pada kesempatan siang hari ini. Kita nanti ini kan terkait di mana-mana semuanya lagi ngomongin tetap COVID aja Bu, walaupun sekarang kita sudah mau memasuki bulan Ramadan nih. Saya ingin secara gambaran nih terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Banjar karena hari ini saya melihat juga beberapa informasi di media kabarnya lagi tinggi-tingginya nih Bu. Nanti kita ngobrol bagaimana solusinya, kemudian apa penyebabnya kita akan bahas di sini. Namun sebelumnya barangkali bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya situasi hari ini terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Banjar ini. Dari awal ya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Memang COVID ini luar biasa ya. Dengan terdampaknya bukan hanya kesehatan, luar biasa. Jadi sangat-sangat melelahkan. Tapi kita tidak boleh lelah. Kita harus tetap semangat. Apalagi ibu ya sebagai penanggung jawab masyarakat. Tantangan bagi kita ini sudah 1 tahun 2 bulan ya menangani COVID. Naik turun. Kita turun dari awal kita melaksanakan justisi, woro-woro, sosialisasi, edukasi, sarana prasarana seperti untuk rumah sakit rujukan, untuk karantina dan lain sebagainya. Dan dulu dari awal-awal masyarakat sangat-sangat ketakutan kan ya, sangat ketakutan, dan disitulah alhamdulillah bisa kita atasi. Nah, lama-lama sekarang ini kelihatannya agak-agak kendor. Padahal kita tidak boleh kendor, masih mengintai. Mohon maaf, memang sekarang lagi tinggi-tingginya. Saya juga barusan udah evaluasi, rapat evaluasi. Kenapa ini yang ini? Mungkin ada kekurangan kita di dalam sistem. Misalnya, dengan adanya PPKM, ada kelonggaran, beda dengan PSBB dulu di data dan lain sebagainya. Sekarang kalau dulu yang positif apapun OTG atau gimana yang positif kita masuk rujukan semuanya ke rumah sakit sampai overload, penuh, waiting list ya dulu. Nah sekarang ada kebijakan isom mandiri di rumah. Nah
Mungkin bukan berarti kita saling menyalahkan, bukan. Karena pengawasannya agak kurang. Padahal kita sudah buat posko RT RW. Ya. Nah, di situ mungkin agak-agak beda ya. Karena ternyata, mohon maaf, ini saya dengar selentingan yang positif masih berani berkeliaran. Padahal dia tahu positif. Yang sehat di rumah gitu. Nah, ini tadi saya tegaskan ke desa kelurahan untuk kita tingkatkan pengawasan di tingkat RT. Tapi kita juga turun tentunya dari Satgas Kota, Kecamatan, Kelurahan, desa itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Kedua, karena kejenuhan. Iya. Ini teh bener saya kok dikopit-kopitkeun teu karasana naon. Nah, gitu kan. Itu. Tapi kita ini nanti kita rapat inti lagi bagaimana caranya supaya kita anggarannya habis ya. Semuanya dipangkas untuk Covid, direfocusing, direalokasi anggaran tahun kemarin. Banyak ada program-program kita yang ditunda gitu, yang ditunda. Tapi saya tidak boleh kecil hati, harus tetap semangat. Tantangan kita adalah bagaimana tetap harus super wajib gitu ya. Super wajib 5M 3T vaksin. Bagaimana cara itu? Kan meyakinkan masyarakat ini menjadi tantangan kita. Banyak yang tidak peduli, yang melecehkan dan lain sebagainya. Ini, tapi kita tidak boleh kecil hati. Oke. Nah, ini tadi saya konfirmasi, memang saat ini situasinya sedang naik Bu, untuk terkait dengan jumlah yang terkonfirmasi gitu ya. Karena tadi isom mandiri di rumah. Satu keluarga misalnya tadinya ada 1, karena kurang pengawasan jadi 4, jadi 5. Tidak pakai masker, tidak menerapkan disiplin dan lain sebagainya. Ini mungkin yang saya berpikir nanti ke depan, bagaimana caranya supaya kita yang betul-betul tidak disiplin kita tarik aja. Saya sudah menyampaikan ke desa kelurahan untuk ada tempat isolasi mandiri. Jadi satu ruangan khusus misalnya di gedung desa atau apa gitu ya. Tapi kita juga harus menjamin itu untuk masalahnya, makanannya dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita pikirkan. Jadi memang rencana untuk isolasi tersentralistik ya, dalam artian itu memang sudah diwacanakan dari Pemkot sendiri. Balik lagi seperti dulu. Dulu kan begitu, pernah begitu. Tapi kita nanti lihat anggarannya bagaimana gitu. Saya himbau ke masyarakat yang agnia seperti tadi bisa saling bantu lah untuk membantu saudaranya. Oke, baik. Saya ke Pak Wakil. Gimana nih Pak, Pak Wakil memotret situasi saat ini? Sebenarnya dari evaluasi, dari langsung bahkan terjun ke lapangan, apa nih Pak penyebab utama tingkat atau kasus COVID di Kota Banjar malah meningkat gitu? Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau kita melihat dari awal, ini kan sudah 1 tahun lebih. Betul. Di awal COVID, kita ini betul-betul strength menjaga bagaimana migrasi virus ini yang ada di luar sana tidak masuk ke Banjar. Dulu Ibu sampai waktu itu atas keputusan Ibu melakukan penyekatan, pengecekan. Kita orang mau pulang, orang Banjar mau pulang dari luar kota saja, besok pulangnya kita sudah tahu berapa orang dari kota mana, betul-betul kita awasi gitu. Betul. Karena kita waktu itu masih 0 di sini, dan yang harus kita jaga adalah migrasi virus yang dibawa oleh migrasi orang. Nah, tentunya kita lebih sigap pada waktu itu karena menghadapi satu arah. Iya, betul. Nah, berbeda dengan sekarang ketika virus COVID-19 ini sudah meledak di tengah-tengah masyarakat kita. Ya udah ada di lingkungan itu. Udah ada di lingkungan kita. Jadi betul. keluar kita juga harus konsentrasi, ke dalam juga harus konsentrasi karena penyebaran COVID-nya sudah ada. Dulu kita betul-betul bisa menjaga sampai beberapa bulan kita zero, kita juga dapat apresiasi karena memang waktu itu masih steril, kita menjaga. Nah, tapi
lama-kelamaan orang kan tidak terkontrol lagi, yang hilir mudik, datang ke sini lama, kemudian juga setelah seminggu pulang, virusnya tidak pulang di sini. Akhirnya menyebar, terjadi klaster. Nah, awalnya dari sana, sekarang sudah berkembang klaster-klaster yang ada di Kota Banjar itu sendiri. Jadi sekarang mah arahnya jadi banyak. Nah, yang paling susah ketika sudah meledak di tengah-tengah masyarakat kita. Sampai rumah sakit juga kewalahan, dinas kesehatan juga sama. Yang akhirnya ada tadi yang Ibu sampaikan, ini perkembangan kenapa sekarang meningkat. Itu setelah dievaluasi tadi, ini akibat dari peningkatan klaster keluarga. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu, SOP isomannya itu sudah ada sebetulnya. Tetapi untuk melaksanakan isoman sesuai dengan SOP-nya itu yang kemudian tidak bisa direalisasikan di lapangan. Yang pertama, ketika rumah yang dipakai isolasi itu harus ada ventilasinya yang seperti ini A, B, C, itu SOP-nya ada jelas. Tetapi apakah ya setiap masyarakat yang terkonfirmasi itu memiliki ventilasi sesuai dengan yang ada di SOP? Yang akhirnya dipaksakanlah mereka mengisolasi mandiri di tempat yang dari sisi satu saja ventilasinya tidak sesuai dengan SOP yang ada karena keterbatasan yang dimiliki oleh si pasien tersebut. Yang kedua, pemahaman. Cara keluarganya memberi makanan saja itu karena yang namanya misalnya suami ke istri atau istri ke suami, betul. Ya masa tidak sopan nih nggak disimpan terus pergi. Akhirnya dia dengan tata keramanya pakai. Padahal COVID kan tidak mengenal tata krama. Nah, pada akhirnya terjadilah juga penularan dari barang yang padahal dibawa. harus ada perlakuan khusus ya Pak? Nah ya, harusnya ada perlakuan khusus. Nah, dari hal seperti itulah, pertama ada yang betul-betul karena memang tidak paham bagaimana proses penyebaran ini. Ada juga yang kata Ibu tadi, paham sebetulnya tapi bandel, nggak mau patuh. Nah, jadi yang kita hadapi ini ada masyarakat yang sumber daya manusianya mohon izin mungkin tidak memahami itu. Ada juga yang sebetulnya sudah paham, akan tetapi tidak mau patuh. Nah, ini juga kendala. Tapi bagaimanapun kata Ibu, ya itu anak kita, anak masyarakat kita kan berarti anak kita harus kita selesaikan bersama. Jadi peningkatan yang sekarang itu dari klaster-klaster keluarga. Awalnya satu di keluarga itu, tetapi karena kemudian isolasi mandirinya yang SOP-nya sudah ada tetapi tidak berjalan sesuai SOP, akhirnya meningkat. Makanya untuk tidak terus-menerus menambah peningkatan, kami mengevaluasi tadi Ibu sudah mengevaluasi. Oke, kalau gini caranya isoman harus di satu titik minimal per desa satu. Walaupun kemudian ada kendala dari sisi anggaran. Bagaimana JPS-nya? Bagaimana mereka kan harus makan minum? Bagaimana tempatnya? Kalau desa punya dana desa dan ADD. Kalau kelurahan kan tidak punya itu. Nah, itu mungkin nanti yang akan diputuskan oleh. Baik, Pak. Oke, untuk sementara itu kita nanti akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus. Kita masih membahas terkait bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Banjar. Saya ingin langsung ke Pak Kepala Dinas Kesehatan. Ini Pak yang tahu persis bagaimana situasi di lapangan. Tadi Bu Wali, Pak Wakil sudah menceritakan secara gamblang, dan ini yang kebanyakan muncul saat ini adalah klaster ya Pak ya, bisa terkonfirmasi ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari pengamatan lapangan Pak Kadis sendiri, apa yang menjadi pemicunya gitu? Walaupun tadi sudah dijelaskan, apakah memang kesadaran masyarakatnya ya pada bandel tadi, ataupun seperti yang Ibu Wali katakan bahwa sudah jenuh gitu masyarakat? Seperti apa pengamatan di lapangan Pak Kadis? Baik, terima kasih. Betul yang disampaikan Ibu Wali, Pak Wakil Wali Kota juga. Jadi saat ini apa yang tadi disampaikan betul. Dan yang terjadi di lapangan adalah bagaimana saat ini peningkatan ini dari berbagai hal itu ada ya, dari mulai tadi yang disampaikan, dan sekarang pelaksanaannya tentu bagaimana kita mencegah ini ya kan. Tetap kalau misalnya mau mencegah itu hanya dengan 5M saja. Bagaimana menggunakan maskernya, kemudian rajin nggak mencuci tangan minimal dengan hand sanitizer, kemudian juga menjaga jarak.
menghindari kerumunan dan juga menghindari aktivitas yang dianggap tidak perlu. Cuman itu saja. Kalau misalnya kesadarannya saat ini, kalau Pak Kadis lihat, mau itu di misalnya instansi pemerintahan lah paling, Betul. atau misalnya di kantor-kantor atau lagi di tempat-tempat fasilitas publik, di pasar segala macam, itu memang seperti apa Pak pengamatannya? Apakah memang abai atau memang bandel-bandel atau memang Oke. karena mungkin ribet ya, kita mengakui lah pakai masker aja kan Betul. kita ngap segala macam, tapi ketika dengan kesadaran itu ya kita lakuin. Seperti apa nih Pak? Nah, jadi 5M itu bukan kewajiban masyarakat, tapi kewajiban semua orang, termasuk aparat, kemudian pejabat, semuanya untuk melaksanakan 5M ini harus wajib melaksanakan itu. Tidak hanya bagaimana, di mana sih kesalahannya gitu. Tapi yang penting lebih mengejar, sudah nggak kita melaksanakan itu. Nah, supaya ke depan pencegahan dengan 5M ini akan optimal dan maksimal. Itu barangkali. Oke. Kalau yang dilaksanakan oleh pemerintah 3T, trackingnya, tracingnya, dan treatmentnya. Gitu. Oke, kemudian kalau misalkan soal data nih, seperti apa sih peningkatannya memang? Karena kalau misalkan kita menyadari kalau dari klaster itu kan otomatis langsung banyak gitu. Beda kita misalnya satu orang itu bisa ini klaster bisa satu keluarga mungkin ada 2, 3, 4 dan banyak. Nah, datanya seperti apa nih sekarang atau kenaikannya atau secara keseluruhan nih Pak? Oke, di Kota Banjar saat ini datanya masih fluktuatif ya. Karena memang kalau kita tahu klaster terbanyak adalah klaster keluarga. Yang seharusnya sekarang prokes itu tidak hanya di luar mungkin dilaksanakan, karena sekarang sudah masuk ke klaster keluarga, bisa saja prokes juga dilaksanakan harus di rumah. Karena memang kita tidak tahu ayah pergi kemana, ibu pergi kemana, anak dengan siapa dan sebagainya ketika beraktivitas yang keluar, sehingga prokes itu harus bisa dilaksanakan di tingkat rumah tangga. Karena banyaknya sekarang ini klaster keluarga. Oke, yang saya dengar ini saya minta konfirmasi dari Pak Kadis sendiri. Kalau misalnya penularan itu biasanya naik ketika memang setelah ada event, setelah hajatan. Ini betul seperti itu Pak? Atau misalnya setelah weekend libur panjang segala macam? Ya, kembali lagi sebetulnya bukan libur panjangnya, tapi prokesnya yang dilaksanakan 5M-nya. Mau dia ketika hajat, kalau misalnya dengan prokes, itu kan ada beberapa kok hajatan yang tidak menjadi klaster, tapi ada juga hajatan yang menjadi klaster. Liburan panjang ada yang jadi klaster. Jadi artinya kembali lagi ke 5M tadi, prokesnya dilaksanakan dengan bagus apa enggak. Baik. Itu yang berat memang. Oke, menyadarkannya gitu. Iya, semuanya termasuk kita di dalamnya. Sosialisasinya kurang barangkali Pak. Oke, semua orang menyadari sosialisasi bisa kurang, pemahaman bisa banyak. Jadi marilah bersama-sama himbauannya seperti itu. Karena kewajiban semua kok ini. Iya. Gitu. Oke. Dengan acara seperti ini juga salah satunya kan. Betul, Bisa. ya. Harapan kita kan itu. Dengan melihat, oh berarti prokesnya harus diterapkan, itu maksud saya. Baik, saya ingin ke Bu Wali lagi nih. Bu, ini kan ketika memang meningkat tentu saja berdampak, apalagi hari ini sebenarnya wacana di kota lain juga terkait dengan dampak dari pandemi ini, yang di daerah-daerah sudah landai itu sudah akan menerapkan yang namanya untuk sektor pendidikan Ibu, KBM tatap muka misalnya. Nah, di Kota Banjar secara keseluruhan Bu Wali seperti apa sih kebijakannya? Kita harus menyeimbangkan dengan situasi. Kita harus berdampingan. Sekarang harus hidup berdampingan dengan COVID. Nah, bagaimana caranya? 5M 3T vaksin. Hanya itu sebetulnya upaya kita. Masa sih, mohon maaf, kalau misalnya bertahun-tahun COVID-nya nggak hilang, mau di rumah terus, kan nggak mungkin. Supaya ini pendidikannya jalan, ekonominya jalan, sosial budayanya jalan, ibadahnya jalan. Nah, bagaimana upaya kita ikhtiar hanya satu-satunya dengan 5M 3T vaksin, betul. Itu satu. Kedua, alhamdulillah di Kota Banjar sebulan sebelumnya saya sudah membuka PTM. PTM waktu itu yang SD SMP yang di pinggiran-pinggiran di desa-desa yang jauh dari keramaian. Saya sudah membuka 12 SD SMP ya sekolah. Nah, dievaluasi 2 minggu udah aman. Yang penting gurunya udah divaksin, orang tuanya mengizinkan dan lain sebagainya. Kita lihat tempatnya bagaimana gitu, anaknya bagaimana.
berkembang jadi 34. Sekarang sudah 36 yang melaksanakan PTM. Tapi tetap harus 5M vaksin dan 3T. Kalau misalnya ada anak di daerah 1 RT misalnya, ada yang positif, nggak boleh sekolah. Langsung di stop ya Bu? Langsung di stop. Dia muridnya nggak boleh sekolah. Muridnya nggak boleh sekolah. Terus itunya didisinfektan seminggu sekali ya, terus Jadi saya khawatir kalau kita tidak tatap muka ya. Ini lost generation. Iya, betul. Itu. Jadi kita harus berusaha menyesuaikan hidup dengan COVID. Menyesuaikannya caranya bagaimana? Nah, ini menghindari bahaya-bahaya kerumunan, jaga jarak. Makanya kemarin waktu saya lewat di sekolah ada SMA ya, SMA. Pulang sekolah berkerumun. Waduh, di situ saya marah. Nggak pakai masker lagi, berkerumun, nggak pakai masker, nggak pada pulang. Padahal diwanti-wanti dari sekolah. Pokoknya begitu bubar harus langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir. Terus bawa bekal sendiri, itu kan aman. Di dalam sekolah sih mereka disiplin, tapi begitu keluar, nah sampai ibu mengancam, ayo kita tutup lagi sekolahnya, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi minta kesadaran semua anak-anak ini. Ada yang tidak percaya, ada yang ini. Padahal guru SMA negeri udah ada yang meninggal ya, 2. Saya sebutin, tuh gurumu udah yang meninggal, tuh kan SMA-nya udah dampingan sebenarnya. Tuh gurunya meninggal, baru dia cepet-cepet pakai ini. Jadi yang namanya kedisiplinan ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Tadi seperti Pak Dokter, hanya 5M. Itu kerumunan, jaga jarak, mengurangi kegiatan gitu, yang penting-penting gitu. Tapi kalau kita sudah menyesuaikan itu, insya Allah aman. Mohon maaf ya, saya masih dilindungi dan mudah-mudahan dilindungi ya. Resiko banget bagi saya untuk ini karena setiap hari aktif banget ya, mobilisasinya kan kencang. Tapi mohon maaf, saya di kantor nggak pernah dibuka. Di kantor, di ruangan nggak pernah dibuka ini. Jadi ini nih, walaupun saya ya udahlah gimana lagi. Tapi kalau udah biasa, saya nggak berani kecuali kalau minum makan ya. Makan juga makan bareng-bareng jarang ya, bukan jarang ya. Di mana-mana makan di rumah. Kalau makan ke rumah gitu. Nggak di ini. Jadi dihindari banget. Jadi kuncinya adalah 5M, ketat banget. Nah sekarang justru di keluarga ini, kita sama keluarga aja harus pakai itu. Karena udah 78 klaster keluarga minggu kemarin ya, sekarang mungkin naik 78 klaster keluarga paling tinggi ini COVID-nya dari keluarga. Jadi yang mengancam ini justru di keluarga, bukan lagi di pasar, di tempat kerumunan gitu. Ya, baik. Saya ingin ke Pak Wakil. Saya masih ingat beberapa waktu lalu terkait dengan waktu monitoring dan evaluasi terkait dengan resepsi pernikahan nih, Pak Wakil. Dulu kan sempat mau dilonggarkan karena juga banyak tuntutan juga. Jasa wedding organizer segala macam juga teriak-teriak juga nih ke Pak Wakil. Gimana berarti keputusan di situ masih akan fluktuatif atau seperti apa nih Pak? Jadi begini, sampai saat ini Ibu sudah mengambil kebijakan waktu itu bukan sebagai Ibu sebagai ketua gugus tugas. Betul. Sekaligus sebagai wakil wali kota, gugus tugas kewenangannya tidak bisa didelegasikan. Pada saat itu kami berembuk yang pada akhirnya Ibu memutuskan setelah adanya launching dari para pelaku jasa pernikahan. Itu dilaksanakan di Situ Mustika, dihadiri langsung oleh Ibu dan Forkopimda waktu itu. Dan kemudian disimpulkan bahwa bisa ini pernikahan bisa, tetapi di area terbuka. Akhirnya Ibu memberikan izin, silakan Pusdai, Situ Letik, kemudian juga spot center dan Situ Mustika. Walaupun Situ Mustika mah itu punya swasta, sehingga mungkin ada kos yang harus dikeluarkan di sana. Nah itu, jadi sampai saat ini pernikahan itu masih diizinkan. Bahkan kemarin juga ada keringanan lagi. Karena kita melihat juga pelaku seni ini tidak pernah
punya peran dalam 1 tahun ini berturut-turut. Iya, betul juga nih, Pak. Sementara di daerah lain diberlakukan, ya kita banyak juga didatangi para pelaku-pelaku seni. Kemudian juga kita belum memberikan bantuan yang real gitu kepada mereka selama tidak berupaya. Nah, atas dasar itu akhirnya kemudian juga ada konsep dari atasnya juga kesehatan dan perlindungan sosial. Artinya perlindungan sosial itu jangan sampai masyarakat kita tidak makan. Kalau yang masih mampu berusaha, kenapa kita larang? Iya. Suruh mereka berusaha, tetapi kata Pak Kadinkes tadi, bukan salahnya mah bukan para pelaku sendiri, tetapi proses protokol kesehatannya itu yang tidak dijalankan, itu baru salah. Ya. Nah, pada akhirnya sekarang berjalan dan pelaku seni juga alhamdulillah bisa mengais rezeki lagi, Sudah mulai walaupun berkelihatan ya, Pak, ya. Tapi prokes ya. tapi tetap prokes. Yang ada elektron saja tidak boleh ada sumbangan lagu. Iya. Nggak boleh nyawer deh ya, Pak. Ya, nggak boleh nyawer. yang ada ya udah pemain organ sama penyanyinya. Nggak usah ada orang lain yang naik panggung. Jadi semua berbagi. Karena yang tidak bisa usaha saja kita bantu, yang tidak punya apa-apa saja kita beri JPS supaya bisa makan. Masa sih yang bisa usaha kemudian kita larang? Nah, itulah kebijakan Ibu yang kemudian dituangkan dalam bentuk SK Wali Kota Pak. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya masih tetap menarik. Kita akan sedikit bergeser ini mungkin ke proses solusi vaksin juga nih, terkait dengan progres vaksin di Kota Banjar seperti apa. Kita akan mulai setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih melanjutkan pembahasan yang cukup menarik. Sebelum nanti ke Pak Kadi, saya ingin mengulang lagi terkait dengan betul ada solusi di tengah situasi kan memang COVID cukup merusak ya tatanan pendidikan, ekonomi, budaya segala macam. Kemudian ini sebenarnya solusi yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak itu. Program-program bantuan sosial itu seperti apa? Apakah masih terus diupayakan? Situasinya seperti apa hari ini? Saya cerita dulu ya. Betul. Angka laju pertumbuhan ekonomi selama COVID ini, alhamdulillah Kota Banjar justru naik 1,4. Di Jawa Barat pertama 1. Yang lain minus, ini plus 1,4. Alhamdulillah ada ininya. Berarti masyarakat bangkit ya. Kedua, kita membantu para pelaku usaha yang tadinya 9.000 UKM jadi 12.000. Berarti berkembang ya. Tahun kemarin kita bantu permodalan karena misalnya ada pedagang yang di sekolah jadi nggak jualan, nggak ini. Nah, kayak gitu-gitu ya, pedagang kecil-kecilan. Itu 3.500 kemarin diberi 1 juta rupiah. Jadi kita 3,5 miliar ya. Terus jaringan DPS tuh Pak, saya tugaskan ke Pak Wakil jaringan DPS itu kemarin hampir berapa? 20.000 kakak. 20 ribuan lebih gitu ya. Dari APBD kita. Dari APBD. Terus kita kan ada beras tuh masih tetap dijalankan. Beras per keluarga 5 kilo. Jadi untuk beras mah ada gitu. Untuk lansia, untuk difabel itu kita ada bantuan untuk mereka. Dan kemarin setiap bulan sudah dari mulai bulan Februari ya udah mulai didistribusikan ke masyarakat. Itu untuk menjaring masyarakat supaya tenanglah, ada beras gitu ya. Bantuan itu. Kalau misalnya di daerah lain memang sudah tidak jadi rahasia lagi bahwa COVID-19 ini membuat angka kemiskinan di daerah juga meningkat. Kalau misalnya di Kota Banjar sendiri seperti informasi? Kita paling rendah di Jawa Barat 5,5% sebelum COVID. Nah sekarang jadi 6,2. 6,9. Berarti ada peningkatan. Pastilah ada karena di situ ada PHK. Semuanya bahkan tidak hanya di Kota Banjar. Nah itu. Jadi tergantung kita. Masyarakat juga kalau dibantu terus. Kalau masyarakatnya nggak mau bangkit kan tetap aja. Jadi kita harus sama-sama lah. Ya. Pak Wakil, ini kan terkait dengan jaring pengaman sosial atau bantuan-bantuan yang ada untuk masyarakat itu bisa dirinci apa aja sih yang saat ini masih dilakukan oleh pemerintah, mau itu dari provinsi, mau itu dari pusat, mau itu dari APBD Kota Banjar sendiri. Jadi gini, jadi
tingkat kemiskinan ini kan ada klasifikasinya. Kalau saya mengistilahkan miskin kahiji, miskin ke-1, kedua itu biasanya langsung oleh pusat, Kemensos. Betul. Seperti PKH dan BPNT. Nah itu sudah di-cover karena sebelum ada COVID pun angka kemiskinan di-cover oleh pusat. Artinya kita jangan mendata lagi miskin pertama, kedua di daerah kita karena itu sudah sejak lama di-cover oleh Kementerian Sosial, yaitu dengan PKH dan BPNT. Nah kemudian juga miskin ketiga dan keempat, kemarin provinsi meminta data yang sifatnya DTKS lah, data DTKS, kemudian juga dibantulah oleh provinsi, itu bentuknya sembako. Nah kemudian miskin berikutnya dan pemmiskin baru, mohon izin karena dengan COVID ini ternyata ada istilah miskin baru, baru. Nah itu kita yang ngedata. Sampai pada awal ada agak ribut dulu. Wah ini pemerintah Kota Banjar menyakiti hati rakyat, masa yang lebih miskin ditinggalkan. Karena mereka tidak paham bahwa bukan ditinggalkan, maka dicek Bu, tanya orangnya, mereka sudah dapat. Iya Pak, ternyata mereka penerima PKH dan penerima BPNT. Jadi itu ada klasifikasinya, ada yang dari Kemensos, BPNT dan PKH. Kemudian juga dari nasional ada lagi PEN. Masih sama PEN juga ada nasionalnya, ada provinsi dan ada dari kitanya. Nah itu yang 2.400.000 sekarang 1.200.000 kalau tidak salah, berkurang. Nah kemudian juga dari provinsi bentuknya sembako. Kemudian juga dari kita ada yang sembako, kemudian juga ada yang bentuknya stimulan ekonomi buat para pelaku usaha. Karena yang biasanya lancar, kemudian mereka agak stuck karena COVID, tapi kalau didoping permodalannya diberikan stimulan, kemudian mereka bisa berjalan lagi. Kemudian juga kan sekarang mah ada ketua Kadin juga kan, Satgas PEN ada. Jadi bagaimana kemudian Ibu selalu menyampaikan silakan berjualan, tetapi jangan makan di tempat, dijingjing, dibungkus, bawa, atau sistem online. Jadi ekonomi ini nggak boleh mati, karena yang paling berbahaya itu nanti virus corona juga menakutkan, ada virus baru yang lebih menakutkan lagi, virus kemiskinan ketika ekonomi tidak berjalan. Nah itu akan lebih bahaya lagi, orang lapar perutnya gelap mata, kejahatan merajalela, tidak kondusif pemerintahan juga. Artinya kesehatan dan penguatan perlindungan sosial ini harus balance, harus seimbang. Oke, baik Pak Kadis, ini terkait dengan sebelum nanti kita ngobrol ke arah vaksin nih. Tadi kan memang kayak semacam dilema gitu. Satu sisi memang ada PEN, pemulihan ekonomi nasional, pemulihan daerah, segala macam, masyarakat dituntut untuk bangkit di tengah pandemi. Tapi dampaknya itu tadi ke bagaimana kesadaran masyarakat. Kita di pasar memang mau dimanapun sih Pak, kita masih sulit lah untuk bisa menerapkan. Sebenarnya upayanya apa nih Pak? Sosialisasi yang paling real gitu, tidak hanya menggembar-gemborkan sosialisasi di media segala macam. Apa yang kira-kira efektif gitu Pak sebenarnya yang bisa menyadarkan mereka gitu? Oke, sebetulnya pandemi ini sering gitu ya. Sekarang ini baru pandemi COVID-19. Sebelumnya ada SARS, ada yang pandemi MERS, kemudian juga ada flu Spanyol sejak ratus tahun yang lalu. Artinya kecelakaan yang saat ini, pandemi yang saat ini, selain dia merusak tatanan kesehatan, dia juga merusak tatanan ekonomi. Tapi, nah dalam hal ini harus berjalan dua-duanya. Saya setuju apa yang disampaikan bahwa kesehatan ini juga berbarengan dengan di tingkat perbaikan ekonominya, karena berbarengan. Oleh karena itu sekarang yang terbaik untuk sosialisasinya bahwa bagaimana sih kita bisa membangun kesemuanya membangun bahwa perbaikan untuk penanganan COVID-19 ini harus dilaksanakan tanpa tawar-menawar oleh semuanya. Nah, betul sekali itu. Jadi tidak bisa ada tawar-menawar, kemudian juga pelaksanaan penanganan ini baik oleh masyarakat maupun pemerintah, karena pemerintah ada di bagian selain dari 5M tadi, tes, tracking, dan treatment itu juga bagian dari tugas pemerintah yang hanya bisa dilaksanakan ke seluruh masyarakat. Nah, sosialisasi terbaiknya marilah kita menyadarkan semuanya, termasuk kita di dalam, supaya ingin segera keluar dari pandemi. Baik, pembahasan selanjutnya ini Pak Kadis, saya ingin dari teknis dulu nanti ke kebijakan terkait dengan vaksinasi. Ini kan salah satu upaya pemerintah yang memang satu-satunya memang kalau ya keluar, vaksin adalah jalan keluarnya. Seperti apa nih Pak, menurut Pak Kadis efektivitas vaksin di Kota Banjar saat ini? Oke,
betul bahwa vaksin adalah upaya terbaik saat ini yang ada. Oke. Ya, efektivitas dari sebuah vaksin ini dan kita harus bisa mengedukasi tentu ke masyarakat ya. Mereka tidak ujug mau tanpa ada edukasi dari kita. Bagaimana caranya kita seperti itu? Pertama, kita harus menjelaskan vaksin yang pertama bagaimana sih vaksin itu aman apa tidak. Nah, keamanan saat ini sudah keluar izinnya, izin UEA, Use Emergency Authorization. Jadi dia sudah diberikan izin oleh BPOM bahwa aman digunakan ketika pandemi. Itu yang pertama, kasih tahu ke masyarakat bahwa ini adalah vaksin aman. Kemudian yang kedua, bagaimana sih efektivitasnya? Efektivitasnya saat ini dengan efikasi di Indonesia ini 63%, itu sudah sesuai dengan standar WHO. Minimal efikasinya 50% boleh digunakan untuk secara klinis di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini yang satu-satunya di Indonesia. Jadi untuk Indonesia ada perbedaan dengan negara lain bahwa setiap obat yang dimasukkan harus ada sertifikat halal. Dan ini sertifikat vaksin ini kehalalannya keluar dari FPI. Jadi artinya aman, efektif, halal. Udah 3 tuh tercakup. Harusnya ketika kita itu bisa menyampaikan, semuanya juga harus menyadari bahwa bagaimana vaksin ini aman, efektif, kemudian juga halal. Harusnya udah bisa digunakan secara maksimal. Oke. Kalau target-target sendiri Pak di Padang saat ini untuk persentase vaksin sendiri seperti apa nih Pak? Oke. Saat ini pelaksanaan vaksin yang pertama dilaksanakan untuk nakes dulu ya. Dia garda terdepan, kemarin sudah dilaksanakan di awal Februari, dilaksanakan kemarin dan ini sudah dilaksanakan 96% untuk nakes. Yang sisanya itu karena penyakit yang permanen tidak bisa dilaksanakan. Apa ada penyintas juga nunggu 3 bulan selesai. Dosis 1 sudah, dosis keduanya juga sudah untuk nakes selesai. Sekarang di tahap kedua ini ada untuk pelayan publik. Nih layanan publik juga sekarang sudah mulai berjalan dengan target dari kita 12.000, sekarang udah 7.000-an yang sudah dilaksanakan karena berhubung dengan stok vaksin yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan. Kita sambil menunggu, kita sudah hampir 60% pelaksanaan vaksin untuk pelayanan publik. Sekarang ada yang ketiga prioritas yang baru nih, tapi masih di tahap 2 layanan publik ini adalah untuk memprioritaskan lansia dan guru. Sekarang lansia sudah dijalankan, kalau guru bersatu dengan kemarin layanan publik, tapi itu prioritas yang dilaksanakan dari kementerian seperti itu sekarang. Sudah mulai kita masuk ke lansia karena dipandang bahwa lansia ini orang yang paling rentan, apalagi sekarang nih untuk ada jalur mudik, datang dan sebagainya, misalnya tidak tertolak, tidak tertahan misalnya, itu juga harus dikasih kekebalan. Seperti Baik, tidak dulu Pak Bagin. Saya ingin ke Ibu. Waktu itu saya tahu Ibu waktu ada salah seorang warga pasar yang menolak vaksin, Bu. Ibu masih ingat waktu kunjungan ke pasar. Nah, gimana itu Bu sebenarnya? Jadi gini, ya kita harus yakin lah, kan keyakinan yang akan ini. Pemerintah nggak mungkin mengorbankan nakes. Kan yang duluan divaksin itu nakes, ya semuanya nakes dulu. Nggak mungkin kan, itu berarti aman, sudah aman gitu. Walaupun mohon maaf, itu kan tergantung individunya juga. Ya, ada yang sudah divaksin tapi terkena juga, tapi yang namanya ikhtiar, upaya, ya. Jadi Ibu sangat waktu itu, oke lah itu hak ajasi gitu ya. Tapi kan upaya kita terakhir, orang seluruh dunia aja divaksin kok, presiden divaksin, ini divaksin, kok kita menolak gitu. Oke, kalau dia menolak untuk diri sendiri, tapi mohon maaf, ini banyak hoax ya, banyak hoax yang ini, jangan sampai dia ke yang lainnya. Harusnya bantu pemerintah dong. Maksudnya ini adalah ikhtiar dari kita bahwa 5M, 3T vaksin. Yang menolak masker aja banyak kan? Menolak vaksin banyak. Menolak tidak berkerumun banyak. Nah itu salah satunya menolak vaksin. Padahal hanya itu-itunya saja. Hanya seorang itu yang untuk menjaga dari terpapar itu hanya dengan 5M 3T. Nggak ada obatnya, nggak ada dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang nolak itu alasannya apa, Bu? Tapi nanti Bu, jawabannya ditahan dulu karena harus jeda dulu. Masih punya satu segmen lagi untuk membahas lebih mengurus lagi solusi segala macam, tetaplah bersama kami.
bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Banjar. Jadi sebenarnya udah banyak banget yang bisa dibahas, solusi segala macam. Kan kita lebih soal bagaimana program vaksinasi di Kota Banjar. Tadi pertanyaannya sempat terpotong nih. Sebenarnya yang menolak itu apa sih alasannya tidak mau divaksin itu? Jadi begini ya, sekarang kan dikait-kaitkan dengan HAM. Mohon maaf, Betul. kalau saya radio bising gitu, kan hak ajasi, tapi dia terganggu, Ya. kan gitu. Tetap harus saling menghargai. Nah, kalau dia tidak mau divaksin, ya silakan. Tapi hak ajasi katanya, hak ajasi. Lah, kalau dia terkena, misalnya ya, terkena udah nggak boleh diobatin di rumah sakit gitu. Jadi mohon maaf, yang merokok dengan yang tidak merokok, yang buat onar kebisingan dengan yang tidak onar, bisa aja kan disebut hak ajasi. Iya. Sama seperti itu. Tapi biar gimana pun, ini kaguyuban dengannya, guyub-guyubnya gitu ya. Seperti kebanyakan. Kebanyakan Lazim lah. pemerintah sudah menetapkan bahwa vaksinisasi semua serentak kecuali yang sakit gitu ya. Nah, ini harus kita dukung. Saya sampai kini, Anda kalau disebut hak ajasi manusia, nanti hak untuk KTP-nya dicabut, hak untuk ininya dicabut. Karena menolak program pemerintah. Ya, nah itu juga Ibu sempat melontarkan itu benar Bu, itu bentuk Kan di punishment undang-undang gitu. karantina sudah ada itu. Ada itu. Ada itu. Itu kalau menolak vaksin, ya. Tapi kalau sakit mah udah nggak apa-apa. Iya betul. Karena waktu itu kita gencar-gencarnya orang pada takut ya divaksin. Jadi justru harus mendukung, harus yakin. Karena ibu aja yakinnya masa sih mau ngorbanin para dokter, para nakes yang duluan divaksin? Nggak mungkin kan? Oke. Baik, Pak Wakil, ini fenomena seperti ini kan memang tidak hanya terjadi semuanya lah terjadi gitu. Kalau misalnya pengamatan Pak Wakil sendiri, apakah ini ada kaitannya terkait dengan hoax atau informasi bohong sehingga masyarakat yang memang tidak mau memfilter itu, waduh, vaksin ini bikin apa? Ada arahan ke sana Pak Wakil gimana? Ada dua hal, Pak. Pertama, hoax. Ya. Kedua, banyak masyarakat yang tidak tahu vaksin itu apa sih. Iya. Ada yang bilang, wah eta teh virus dimasukkan ke dalam tubuh, sudah langsung takut gitu. Betul. Padahal virus yang sudah dilemahkan kemudian juga untuk menjadi tentara melawan virus yang jahat yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu jadi dua, betul. Jadi hoax juga berpengaruh, kemudian juga ketidakpahaman tentang vaksin itu apa sih dan fungsi gunanya apa gitu. Nah itu mungkin ada di sebagian masyarakat kita karena kita ini kota yang ada di daerah di pesisir. Nah seperti yang dialami tadi disampaikan oleh Ibu. Jadi masyarakat kita ini harus ada bukti dulu. Makanya pada saat itu nakes didulukan. Nah ini peluang seperti yang Ibu katakan. Masa pemerintah akan memulih para nakes dengan TNI Polri-nya yang didahulukan? Nggak mungkin kalau ini berbahaya. Nah jadi kita propaganda juga waktu itu ke masyarakat. Kebetulan waktu itu karena waktu itu belum ada yang buat lansia, Ibu untuk launchingnya saya orang pertama yang divaksin di Kota Banjar dengan buka Polres. Nggak boleh kan? Akhirnya walaupun badan saya tidak serak, fotonya juga tidak serak, tetapi saya ingin masyarakat tahu bahwa saya divaksin dan saya tidak apa-apa. Sebagai contoh ya. Akhirnya ada di medsos, di Facebook sengaja. Saya ayo jangan takut divaksin. Saya juga sampai diperlihatkan bagaimana memaksin itu. Dan saya menyampaikan keluhan kan pada WA itu setiap hari datang. Pak gimana Pak setelah divaksin? Dan itu dari semua elemen masyarakat. Pak nggak ada apa-apa, yang ada ngantuk dan makan saya jadi enak. Emang faktanya seperti itu, ngantuk ada, tetapi tidak ada dampak lain yang seperti yang ada di berita-berita lah. Nah akhirnya setelah melihat yang pertama ini jalan, malah sekarang berbondong-bondong, Pak kapan saya bagian divaksin? Pada kepengen vaksin sekarang ya Pak. Jadi itulah masyarakat di daerah yang kalau yang paham sih sudah paham. Ini yang kurang paham tentang bagaimana sih pentingnya vaksin. Nah ini awalnya takut, apalagi dengan mendengar hoax yang seperti itu. Setelah tahu loh, itu yang pada divaksin malah tidak apa-apa, malah sudah merasa enak sudah divaksin. Akhirnya sekarang pada Pak,
kapan bagian kami divaksin? Sekarang pada nawar divaksin. Betul. Oke. Jadi perlu bukti dulu lah mungkin untuk masyarakat di daerah. Kalau misalnya Pak Wakil sendiri agak melihat yang memang yang menolak itu misalnya di punten bukan mengkelas-kelaskan misalnya dari masyarakat tingkat mana menengah atau atas atau di kelas mana itu Pak yang memang Saya tidak mengkelas yang penting pertama kan ada juga masyarakat kelas menengah yang tidak paham vaksin. Oh, ada juga di situ juga. Kan tidak semua masyarakat kelas bawah yang tidak paham vaksin. Yang paham kesehatan itu ada yang masyarakat misalnya di bawah yang paham kesehatan karena dia belajar kesehatan. Okay. Ada juga yang statusnya orang kaya tetapi juga tidak paham tentang kesehatan. Nah, itu jadi saya membagi kelasnya dari sisi pemahaman tentang perlunya vaksin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia lebih percaya hoax daripada karena belum melihat fakta, Pak. Ternyata setelah divaksin berjalan, maka saya yakin Pak Kadinkes juga kerepotan, Pak kapan saya? Pak kapan kalau mau kami? Nah, itu kan ada klasifikasi pertama nakes, TNI Polri, kemudian juga para pegiat-pegiat ekonomi. Nah, itu guru gitu. Nah, lansia karena yang rentan. Pertama yang rentan untuk tertular, kedua yang sering beraktivitas. Itu kan harus lebih kuat imunnya. Baik, Pak Kadis, soal selama ini proses dari mulai nakes, pelayanan kesehatan, kemudian hari ini juga prioritas ada lansia dan terakhir juga kedatangan 5.500 dosis, betul ya? Nah, apa kendala yang saat ini dihadapi di lapangan terkait dengan teknis vaksinasi ke masyarakat? Untuk teknis pelaksanaan kita tidak mendapatkan kendala yang berarti ya. Kendalanya ya kurang jumlah vaksinnya aja karena sekarang sudah mulai orang pada nanya sekarang. Oh iya tadi Kurang ya vaksin. pada mau divaksin sekarang. Minta divaksin ya. Nah itu tetap pengirimannya kita tahu lah di Indonesia baru hanya datang kan sekarang 10 jutaan jadi itu untuk 5 juta orang. Rebutan. Baru seperti itulah. Sekarang ini kan semua pengen divaksin. Kebanyakan sekarang sudah mulai beralih. Kapan dong divaksin? Ya kerepotan, ya kendala stok vaksin. Sekarang. Rebutan. Rebutan lah sebenarnya. Karena udah sebagian banyak orang, oh iya ternyata dengan divaksin pertama tadi aman. Ya efektifnya kita sambil berjalan juga jadi tahu kan bagaimana saat ini yang sudah dilaksanakan vaksin ya ternyata tidak jadi sakit berat atau mengurangi angka kematian dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya soal dampak sendiri bagi kesehatan memang di Kota Banjar belum ditemukan yang sifatnya gejala berat setelah divaksin dan itu efek samping. Efek samping Kipi ada ya? namanya itu ya istilahnya Oke, kejadian ikutan pasca imunisasi tidak ditemukan lah untuk di Kota Banjar. Mudah-mudahan enggak ada. Dan mudah-mudahan ke depan juga tidak ada lah. Amin. Jadi masyarakat semakin antusias lah untuk melaksanakan vaksinasi. Tapi saya konfirmasi kalau yang menolak itu rata-rata mereka hanya korban dan belum mengetahui saja gitu terkait dengan itu. Saya setuju bahwa pemahamannya saja yang mungkin belum sampai atau misalnya pemahaman itu ke arah yang lebih baik nantinya. Oke, baik. Dan terakhir ini Bu Wali barangkali ingin disampaikan terkait meyakinkan masyarakat lagi terkait dengan semua ini harus bergerak nih karena COVID juga kita tidak tahu nih sampai kapan akan berakhir. Tetapi kita harus menjaga diri kemudian untuk memulihkan ekonomi nasional dan juga daerah. Seperti apa yang disampaikan? Iya. Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, kita patut mendukung program apapun dari pemerintah. Itu satu. Kedua, hanya satu-satunya saya menyampaikan bahwa sementara ini karena COVID ini belum ada obatnya dan memang mematikan, apalagi datang macam yang baru ya. Varian baru ya. Kita hanya bisa menjaga diri ini dengan 5M, 3T vaksin dan tentu saja pola hidup. Pola hidup sehat, PHBS, tidur yang cukup, gizi yang bagus ya, yang seimbang. Jadi hanya dengan itu dan tambah lagi doa. Doa ya, kita setiap malam berdoa mudah-mudahan ini dampak dari ini mungkin Allah menurunkan pandemi ini, cobaan ini pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Yang saya ingat ini, ayo kita bersatu. Karena selama ini, mohon maaf ya, saling begitu kan. Betul. Kita harus bersatu melawan COVID ini. Kita harus saling menghargai. Ujian, kebencian, seolah-olah luar biasa ya segala macam. Makanya kita, mohon maaf, saya diistilahkan, oh kenapa kita ditutup gitu.
Karena jangan sembarang bicara mungkin. Nah itu filosofi ya, Pak ya? Filosofi, Siloka. Silokanya, iya. Kenapa sekarang? Kan orang sekarang gampang banget. Fitnah, gibah nih, belum tentu cek recheck dan lain sebagainya. Nih, untuk semua, bukan hanya tadi 5M 3T vaksin, tapi dengan doa. Saya yakin Allah, ini karena Allah kan, memberi cobaan ini untuk kita bertafakur, kita ambil hikmahnya. Yuk, kita sama-sama sama satu umat, sama satu warga negara, siapapun itu harus dihargai. Itu karena tadi mungkin zamannya sekarang ya, karena medsos dan lain sebagainya. Bukan saya menyalahkan medsos, bukan. Tapi harus bisa memfilter gitu. Karena di agama sudah jelas dosa besar. Ya. Saya setuju tadi siloka atau filosofi tadi, ketika pakai masker itu biar nggak banyak gibah. Banyak banget itu. Apalagi sekarang Ramadan ya. Betul, menjelang Ramadan. Baik, dilanjut Pak Wakil, ini terkait dengan ya bagaimana masyarakat hari ini menyikapi ini semua, karena memang ya tadi lagi-lagi bukan hanya kewajiban pemerintah, kewajiban semua pihak. Seperti apa nih Pak Wakil? Ya, pertama ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kita sepakat itu tidak bisa oleh pemerintah saja, tidak bisa oleh TNI Polri saja, tidak bisa oleh satu elemen masyarakat saja. Betul. Ini harus ada kerjasama yang baik. Tokoh agama, tokoh masyarakat juga harus terlibat. Mohon izin, edukasi juga woro-woro ibu dengan TNI Polri berjalan. Tetapi ketika di lingkungannya juga tidak, karena kan tidak semua tempat itu terinjak. Tersentuh. Nah akhirnya tokoh-tokoh agama juga dimohon Ikut. Di tiap DKM ada masjid, para imam masjid itu sebelum adzan di 5 waktu sholat juga ikut memberikan himbauan. Karena tokoh agama itu panutan di lingkungan biasanya. Nah mereka akan lebih didengar. Yang tidak dengar subuh ada lohor, yang tidak ada lohor ada asar, yang tidak ada asar ada maghrib, yang tidak sempat maghrib ada isya pengumuman. Nah kalau itu tetap berjalan, bahkan ibu sekarang lebih baik dengan Pak Kadis Kominfo, itu sekarang takut yang ngobrolnya bosan direkam saja. Nanti setiap 5 waktu sholat direkam himbauan itu di tiap masjid berbunyi. Nah artinya ini tanggung jawab bersama, dan insya Allah ini akan cepat selesai ketika semua sepakat dan menyamakan persepsi, komitmen bersama untuk segera mencegah penularan COVID-19 yang ada di Kota Banjar ini. Nah kalau kita hanya bekerja sebagian-sebagian saja, ini yang mau vaksin, ini yang bekerja boro-boro, ini yang abai, sebagian lagi ini yang malah virus mah tuh si itu juga nggak apa-apa. Nah akhirnya kan ini tidak bagus. Nah jadi artinya ini bisa selesai ketika kebersamaan bisa dibangun untuk menghadapi COVID-19 ya. Setuju Pak Wakil. Terakhir Pak Kadis, ini barangkali apa yang ingin disampaikan terkait upaya nih yang memang bagian dari tugas dari Pak Kadis Kesehatan sendiri. Upaya jelas bersama-sama. Yang pertama prokes tadi 5M, dan yang kedua bila waktunya ada vaksin, laksanakan vaksin biar kita semua aman, imun, amin. Iman. Baik. Singkat padat jelas. Dan terakhir mungkin terkait dengan memang informasi hoax segala macam, memang mungkin Pak Kadis Kominfo nanti lebih ini lagi untuk informasi yang memang dan bisa menyosialisasikan intinya. Baik, Ibu Bapak terima kasih atas obrolan yang saya pikir cukup bisa bermanfaat di tengah situasi pandemi hari ini, dan semoga saja kita bisa terlindungi, tetap sehat, dan juga jangan lupa protokol kesehatan yang paling sederhana, kemana-mana harus pakai masker dan sering selalu mencuci tangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Umi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.